Selamat pagi anak-anak. Selamat bergabung bersama kami di SMP Widya Wacana 1 Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengenalan kurikulum sekolah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Ya, jadi materi yang akan saya sampaikan di sini adalah pengenalan kurikulum sekolah ya. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya kalian juga bisa mengenal siapa saya seperti itu ya. Kalian bisa baca di slide berikut. Nama lengkap saya adalah Francisca Kusriniati SPD. Biasa dipanggil Bu Siska ya. Alamat rumah saya ada di Sukoharjo. Kemudian mata pelajaran yang saya ampu adalah bahasa Indonesia. Untuk nomor WA dan juga email ada tercantum di sana, nanti bisa kalian gunakan untuk pengumpulan tugas. Karena nanti di akhir materi ini akan ada tugas untuk kalian. Ya. Baik, langsung saja ya anak-anak. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada tujuan pembelajaran tentang materi kurikulum sekolah yang akan dicapai oleh kalian nanti. Ya. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan kurikulum yang digunakan di SMP Widya Wacana 1 Surakarta. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan keunggulan kurikulum 2013. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan contoh sikap spiritual dan sikap sosial dalam kurikulum 2013. Dan tujuan yang terakhir adalah peserta didik atau kalian nanti diharapkan mampu menjelaskan pembelajaran blended learning yang digunakan di SMP Widya Wacana 1 Surakarta. Baik anak-anak, itulah tadi tujuan pembelajaran yang akan kalian capai nanti setelah pembelajaran materi pengenalan kurikulum sekolah. Sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kita akan belajar tentang kurikulum sekolah. Nah, apa toh sebenarnya yang dimaksud dengan kurikulum itu? Adakah yang tahu? Ya, baik, kita akan bahas setelah ini ya. Baik, yang dimaksud dengan kurikulum di sini adalah seperangkat rencana pelajaran. Jadi sebelum kita melakukan pelajaran itu ada perangkatnya terlebih dahulu yang harus direncanakan. Ya, itu yang dinamakan dengan kurikulum. Atau lebih jelasnya adalah, nah ini dia. Kita baca bersama ya. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, tambahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu ya anak-anak. Jadi yang dimaksudkan dengan kurikulum di sini adalah perangkat, alat, rencana, yaitu mengenai tujuan pelajarannya itu apa, isinya apa, kemudian cara yang digunakannya bagaimana. Nah, untuk mencapai tujuan apa yang akan kita capai nanti apa. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan kurikulum. Oke, kita lanjutkan ya. Baik. Nah, SMP Widya Wacana 1 itu menggunakan kurikulum 2013. Apa tuh itu kurikulum 2013? Nah, keunggulan dari kurikulum 2013 sendiri adalah yang pertama, lebih menekankan kepada pendidikan karakter. Ya, jadi di sini yang lebih ditekankan adalah memang ke pendidikan karakternya. Kemudian yang kedua, dalam kurikulum 2013 ini memungkinkan siswa itu lebih aktif, inovatif, dan kreatif. Jadi kalian nanti akan dilatih untuk lebih aktif, lebih inovatif, dan juga kreatif. Seperti itu ya. Kemudian keunggulan yang ketiga, lebih responsif terhadap fenomena sosial yang ada. Ya, jadi keunggulan yang ketiga di sini lebih responsif terhadap fenomena. Fenomena apa? Contohnya saat ini adalah fenomena tentang adanya COVID-19. Nah, menghadapi itu kita bagaimana? Memiliki sikap yang seperti apa? Nah, gitu. Kemudian untuk keunggulan yang keempat, proses penilaian itu dilakukan dari semua aspek.
ya. Baik itu keterampilan, pengetahuan, sosial, spiritual. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, kurikulum 2013 ini juga mendorong guru untuk semakin kreatif sebagai fasilitator pembelajaran. Jadi, di dalam pembelajaran kurikulum 2013 ini nanti, Bapak Ibu guru di sini hanya berperan sebagai fasilitator saja. Jadi memang kalian yang harus lebih aktif, ya. Oke, lanjut yang keenam, penyediaan fasilitas belajar semakin efisien. Nah, itulah anak-anak tadi keunggulan dari kurikulum 2013. Kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah komponen pelajaran yang ada di SMP Widya Wacana 1. Jadi ini adalah nama-nama pelajaran yang nanti akan kalian terima. Ini dibagi menjadi dua kelompok, ya. Untuk yang kelompok A itu ada pendidikan agama Kristen dan juga etika karakter Kristen. Itu nanti kalian akan mendapatkan jam pelajaran selama 3 untuk agama ini, agama dan etika, ya. Jadi ada 3 jam yang pertama. Kemudian yang kedua ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Itu nanti juga ada etika bernegara dan bermasyarakat. Itu kalian akan mendapatkan 2 jam. Kemudian untuk bahasa Indonesia nanti ada juga karya ilmiahnya, ya. Itu nanti ada 6 jam, ya. Kita akan belajar bahasa Indonesia selama 6 jam dalam seminggu. Kemudian untuk matematika dan juga basic math atau matematika dasar, ya anak-anak, kalian akan mendapatkan 6 jam. Untuk matematikanya 5 jam dan matematika dasarnya 1 jam. Jadi ada 6 jam. Untuk yang kelima ada ilmu pengetahuan alam. Itu nanti juga bergabung dengan bioteknologi tanaman dan pangan. Itu ada 5 jam, ya. Jadi dalam 1 minggu kalian akan belajar IPA selama 5 jam. Kemudian untuk IPS kalian akan belajar dalam 1 minggu ada 4 jam. Dan bahasa Inggris juga 4 jam. Untuk kelompok B, ya. Untuk kelompok B itu ada seni budaya yang nanti meliputi seni musik, seni tari, lukis, seperti itu, ya. Itu kalian akan menerima selama seminggu itu 3 jam. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan kalian akan menerima dalam 1 minggu 2 jam. Kemudian ada prakarya 2 jam, bahasa Jawa 1 jam. Kemudian untuk pengembangan diri dan bimbingan karir nanti ada bimbingan konseling. Untuk bimbingan konseling nanti kalian akan mendapatkan masing-masing 1 jam dalam 1 minggu, ya. Kemudian bahasa Mandarin nanti ada 2 jam dan lab bahasa Inggris ada 1 jam. Tapi yang perlu diingat anak-anak, untuk mapel-mapel yang tadi sudah saya tayangkan, baik kelompok A dan kelompok B, jumlah jam itu tadi kalau kita dalam keadaan normal, ya. Tapi karena saat ini kita ada di masa pandemi, jadi nanti kemungkinan untuk jam-jam itu tidak full. Jadi semisal contohnya apa ya? Tadi yang prakarya saja. Mungkin prakarya di situ tertulisnya 2. Tapi nanti dalam prakteknya kita 1 minggu akan bertemu 1 kali saja. Karena memang kondisi saat ini kita berbeda, ya. Kondisi yang tidak seperti normal biasanya. Baik anak-anak, akan kita lanjutkan. Setelah tadi kita mengenal mata pelajaran yang akan kita atau kalian dapatkan di SMP Widya Wacana 1, kita akan membahas tentang metode pembelajaran di SMP Widya Wacana 1 Surakarta. Metode pembelajaran yang akan kita gunakan nanti adalah blended learning. Apa tuh itu blended learning? Mungkin ada yang pernah mendengar? Ya. Jadi istilah baru mungkin ya buat kalian, ya anak-anak. Jadi yang dimaksud dengan blended learning di sini adalah metode belajar di mana proses belajar tatap muka atau luring itu digabungkan dengan proses belajar daring. Jadi gabungan antara luring dan daring. Itu namanya blended learning. Ya, diingat-ingat. Jadi pembelajaran yang akan kita lakukan nanti adalah blended learning. Gabungan antara luring dan daring. Nah, ini dia. Nah, online atau daring.
di SMP Widya Wacana nanti kita akan menggunakan Zoom meeting ya, kemudian Google Classroom dan juga WA Group. Itu untuk yang daring atau online. Sementara untuk yang luring atau offline-nya, jika nanti keadaan sudah normal, kita akan melakukan pembelajaran tatap muka ya. Namun di sini untuk pembelajaran tatap muka juga kita dibatasi. Dalam satu kelas itu maksimal hanya 15 siswa. Nah, kalau misalnya satu kelas jumlahnya ada 30, Bu, bagaimana? Nah, misalnya seperti itu ya. Nanti akan kolaborasi di sini. Jadi, anak-anak yang melakukan PTM di sekolah akan tatap muka langsung dengan Bapak Ibu guru. Namun anak-anak yang di rumah juga akan mengikuti pembelajaran dari rumah menggunakan Zoom meeting. Ya, jadi nanti kalian bisa bertatap muka dengan teman-teman yang ada di rumah melalui Zoom meeting. Ya, jadi nanti teman-teman kalian yang di rumah mengikuti menggunakan Zoom, kalian yang di sekolah akan mengikuti secara langsung melalui tatap muka. Seperti itu. Ya. Kemudian akan kita lanjutkan. Nah, ini tadi sudah untuk pembelajaran di SMP Widya Wacana 1 menggunakan digital platform, Zoom meeting, Google Classroom, WA Group. Ya, nanti mungkin Bapak Ibu guru akan membuat grup WA masing-masing mata pelajaran untuk mempermudah kalian komunikasi dengan Bapak Ibu guru. Seperti itu. Ya, lanjut ya. Nah, di sini untuk kurikulum 2013, proses pembelajarannya itu menyentuh 4 ranah. Yang tadi di awal sudah saya singgung. Ya, ada sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Ya. Nah, ini contoh indikator sikap dan pengertian sikap spiritual. Kalau yang sebelum saya masuk sini, untuk pengetahuan dan keterampilan pastinya berhubungan dengan mata pelajaran tertentu yang dibahas ya. Tetapi untuk sikap spiritual di sini saya bacakan contoh satu saja. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Contoh indikatornya apa yang akan dinilai? Contoh sederhana saja. Berdoa sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu. Ketika kalian akan mengikuti pelajaran, harus berdoa terlebih dahulu. Kemudian setelah menyelesaikan pelajaran, kalian juga akan menutup dengan doa. Nah, itu indikatornya apakah kalian melakukan itu. Itu nanti yang akan dinilai menjadi nilai sikap spiritual. Ya. Contoh berikutnya aja ya untuk sikap spiritual, nanti kalian bisa baca di bagian bawah itu ada banyak sekali, kalian bisa baca satu persatu. Ya. Lanjut untuk contoh sikap sosial. Sikap sosial di sini banyak sekali, tetapi akan saya bacakan satu saja sebagai contoh. Ya, yang pertama sikap jujur. Apa tahu jujur? Perilaku dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Nah, indikatornya apa? Contoh di sini. Kita lihat yang pertama saja. Tidak menyontek dalam mengerjakan ujian atau ulangan. Itu adalah salah satu contoh sikap jujur. Itu nanti akan dinilai, ya. Jadi yang dinilai di sini bukan hanya hasil tesmu saja, hasil tugas atau pekerjaanmu saja, tetapi sikap juga dinilai, ya. Kalau tadi ada spiritual, ini ada sikap sosial, ya. Jadi banyak sekali indikator yang akan dinilai, ya. Nanti kalian bisa baca sendiri di contoh-contoh berikutnya, ya. Kemudian di sini berikutnya ada disiplin, apakah kalian datang tepat waktu, ya. Apakah nanti kalian terlambat dan sebagainya. Kemudian ada tanggung jawab. Contoh tanggung jawab itu apa? Melaksanakan tugas individu dengan baik. Apakah sudah tepat waktu dan sebagainya. Kemudian toleransi. Berikutnya ada gotong royong, santun atau sopan, percaya diri, ya. Nah, itu aja adalah contoh-contoh sikap sosial, ya. Baik, berikutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, ya. Di sini adalah teknik dan bentuk instrumen penilaian. Untuk teknik penilaian yang akan digunakan di sekolah kita nanti, itu di sini memang tulisannya tes tertulis ya. Tapi karena di sini nanti kita online, nanti kalian akan menggunakan Google Form, ya. Di situ bentuk soalnya ada pilihan ganda, ada isian, jawaban singkat,
benar salah, menjodohkan, uraian dan sebagainya. Ya, itu contoh tes tulisnya melalui Google Form. Kemudian untuk tes lisannya apa ada, Bu? Ada. Ya. Nanti bisa, misalnya kalian melalui Zoom meeting bersama Bapak Ibu guru. Ya, jadi lisannya ada di situ. Nanti Bapak Ibu guru mempersiapkan pertanyaan, kalian menjawab secara lisan. Nah, itu untuk yang kedua. Sekarang yang ketiga, untuk penugasan. Untuk penugasan nanti pekerjaan rumah, karena kita masih online pastinya, nah di situ tugas-tugas harus diselesaikan tepat waktu. Tetapi untuk penugasan ini nanti pastinya kita akan secara individu, karena kita belum memperbolehkan tugas secara kelompok. Kecuali memang dalam kelompok itu bisa mengerjakan secara online, ya tidak harus bertemu dengan temannya seperti itu. Yang harus kalian ingat adalah untuk tugas-tugas ini kalian harus mengumpulkan tepat waktu, ya sesuai dengan yang dijadwalkan oleh Bapak Ibu guru. Gitu ya anak-anak, itu adalah teknik dan bentuk instrumen penilaian yang akan digunakan. Kita lanjutkan ya. Oke, ini penentuan nilainya, ya. Jadi nanti akan ada penilaian harian. Jadi tugas-tugasmu harian itu akan dinilai. Ya. Kemudian ada PTS, penilaian tengah semester, dan ada PAT, penilaian akhir semester ya, dan juga penilaian akhir tahun. Itu pastinya masih hampir sama mungkin dengan yang ketika kalian di SD ya. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, untuk penilaian keterampilan nanti ada praktik, ada produk, project, dan portofolio. Ya. Next aja, ya. Untuk model pembelajaran yang akan digunakan di sekolah kita, nanti Bapak Ibu guru akan menggunakan antara lain 4 model pembelajaran ini. Ada scientific, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran inquiry atau discovery. Ya. Jadi nanti tergantung dari Bapak Ibu guru akan menggunakan model pembelajaran yang mana. Oke, lanjut. Nah, untuk berikutnya adalah kriteria ketuntasan minimal. Yang harus kalian tahu bahwa sekolah kita SMP Widya Wacana itu memiliki KKM tunggal. KKM tunggal dalam artian di sini semua mata pelajaran KKM-nya sama. Tetapi ada dua jenis dua KKM ya, karena kita ada 2 kelas. Untuk kelas program khusus KKM-nya adalah 80. Sementara untuk kelas reguler KKM-nya adalah 75. Jadi nanti bagi kalian anak-anakku kelas 7, apakah kalian nanti masuk kelas reguler ataukah kelas PK? Ya, perhatikan KKM-nya ada 80 dan 75. Baik, untuk selanjutnya, nah ini. Mungkin ini yang harus kalian tahu, persyaratan kenaikan kelas. Kelas 7 untuk kelas reguler ya, untuk kurikulum 2013. Syarat yang pertama, tidak boleh ada nilai mati. Untuk kelas reguler itu nilai matinya adalah 50 pada nilai akhir. Kemudian maksimal 2 mapel yang tidak mencapai KKM pada nilai KI 3 dan atau KI 4. Kemudian deskripsi nilai sikap baik ya, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Untuk nilai ekstrakurikuler pramuka itu minimal baik. Itu adalah salah satu syarat kenaikan kelas. Kemudian presentasi maksimal ketidakhadiran tanpa keterangan adalah 5% dalam semester yang berjalan. Jadi ketika besok kalian mengikuti pembelajaran, walaupun secara online, kalian harus tetap melakukan presensi supaya nanti presensi kalian tidak kosong. Ya, karena itu nanti akan mempengaruhi kenaikan kelas. Kemudian kriteria lain yang dipandang perlu oleh satuan pendidikan. Ini untuk kelas reguler. Untuk kelas program khusus, ya hampir sama sebenarnya. Bedanya di sini ada di nilai matinya saja. Kalau untuk kelas PK tidak ada nilai mati sama dengan 60 pada nilai akhir. Ya. Kemudian sama maksimal 2 mapel yang tidak mencapai KKM pada nilai KI 3 dan atau KI 4. Syarat yang lain sama dengan kelas reguler tadi. Ya. Baik anak-anak, itu tadi adalah materi
yang saya sampaikan mengenai kurikulum di SMP Widya Wacana 1 Surakarta. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa akan ada tagihan tugas untuk kalian. Di dalam PPT di slide terakhir ini sudah ada tugas, ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, silahkan nanti kalian tuliskan jawaban kalian di selembar kertas, kemudian difoto. Kemudian dikirimkan ke nomor WA yang tadi di awal sudah saya tayangkan atau ke email. Ya, jadi ada dua cara, bisa melalui WA ataupun melalui emailnya Bu Siska. Ya, seperti itu ya. Jadi silakan dijawab lengkap. Baik anak-anak, saya rasa cukup dari saya untuk materi pengenalan kurikulum sekolah. Semoga bermanfaat buat kalian. Selamat bergabung bersama kami di SMP Widya Wacana 1. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.